Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam. Terima kasih ya untuk kesempatan pagi hari ini. Saya di sini mau berbagi berkat firman Tuhan. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk tim SIL di Kampung Antara ya, untuk pembicara ada Ibu, pendamping dan juga yang memasak dari ibu-ibu Kampung Antara, dan juga semua tim yang ikut berdoa dan semuanya ya bersyukur ya, dimana SIL itu selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan bagian kita, SIL itu tidak selesai begitu saja, dan bagian kita terus untuk mendoakan anak-anak itu supaya tumbuhlah menjadi anak yang takut akan Tuhan dan pengenalannya benar akan Tuhan gitu. Saya diberkati lewat SIL itu, bukan saja Dika yang diberkati, tapi saya pribadi juga diberkati lewat SIL yang dikerjakan di Kampung Antara begitu ya. Waktu berangkat SIL itu hari Minggu gitu. Jadi kami mengantarkan anak-anak sampai di Telaga, dan SIL itu berjalan selama 4 hari sampai hari Rabu gitu. Tapi pada hari Selasa pagi saya ditelepon oleh Ibu Reguna dan Ibu Marlina. Aduh, ada apa gitu kan? Saya cemas gitu kan. Saya ditelepon, ternyata Dika sakit gitu. Mulai dari sampai di sana malam itu Dika udah mulai sakit perut gitu kan. Sampai hari Senin sudah dikasih obat gitu oleh BAP katanya kan, dikasih pinang juga, disemburi oleh kakak Mama Rani, tapi sakitnya itu masih sakit gitu. Jadi hari Selasa itu pagi diteleponlah oleh ibu, diberitahukan gitu bagaimana keadaan Dika, apakah kami antar sampai di Telaga dan kalian jemput katanya. Jadi rasa cemas, khawatir timbul gitu kan. Aduh, sakit gitu kan. Saya nggak ada dekat dia. Biasanya saya orangnya agak panikan ketika anak sakit. Saya langsung aduh gitu kan. Jadi pas dibilang itu saya panik gitu. Tapi kata Bapak Dika, udah hari kan tinggal 1 hari lagi gitu, biarlah hari Rabu pagi kita jemput ke Kampung Antara gitu. Tapi yang kita doakan gitu, ibu juga bilang doakanlah katanya gitu kan, supaya dia bisa ikut gitu, dan doakanlah kuasa-kuasa kegelapan itu supaya anak-anak ini bisa mendengar firman Tuhan. Mungkin ini juga dari kuasa kegelapan itu gitu kan. Jadi saat itu saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, saya tahu Dika berjuang di sana, dan saya juga berjuang di sini menahan hati saya gitu supaya jangan gelisah gitu. Buatlah ada perkataan Tuhan yang menguatkan saya, dan buatlah supaya Dika juga sekalipun dia sakit perutnya gitu, tapi biarlah ada perkataan Tuhan yang bisa dia mengerti lewat SIL ini gitu. Jadi selesai berdoa, Tuhan berbicara kepada saya dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Katanya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Jadi ini yang menguatkan saya gitu, bahwasanya serahkanlah kepada Tuhan kekhawatiranmu itu. Sekalipun kamu khawatir untuk Dika yang sedang SIL gitu kan, Kampung Antara sinyal sulit, untuk menghubungi dia sulit, perjalanan jauh dari Medan, nanti kalau kami ke Kampung Antara juga butuh waktu yang panjang gitu, dan kendaraan yang kesana pun agak sulit gitu. Tapi Tuhan bilang sama saya, jangan khawatir. Kenapa engkau khawatir? Serahkanlah segala sesuatunya, permohonanmu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Bukankah Dika itu berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan? Lewat ini Tuhan mau membentuk gitu kan, membentuk saya dan juga Dika supaya kami sama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan gitu. Setelah berdoa, saya ada ketenangan gitu. Saya
lagi, oh Tuhan, ini bagianku, aku harus berdoa, berjuang, mendoakan anak-anak, bukan saja Dika tapi semuanya, supaya mereka ditolong itu. Puji Tuhan, selesailah dia mengikuti sil itu dengan pertolongan Tuhan. Sampai pada hari Rabu pulang ke rumah gitu kan, dan saya bertanya kepada dia gitu, berdua gitu, apa perasaanmu ketika kamu sakit, mama nggak ada gitu kan? Tapi bersyukur loh mak, katanya, sekalipun mama nggak ada, tapi semua orang yang di sana mengasihi aku gitu. Ternyata puji Tuhan gitu, dia melihat bagaimana Tuhan menolong. Jadi saya bagikan juga firman Tuhan kepada dia dari Mazmur 27 itu ayat yang ke-10 gitu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya bilang seperti ini, sekalipun mama nggak ada sama bapak di kampung Antara, bukankah ada Tuhan yang menyertai kamu? Itu yang saya ingatkan sama dia, supaya lewat ini kita belajar gitu. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan gitu. Mama nggak selamanya akan bersama dengan kamu gitu. Suatu saat mama akan pergi. Ini kata firman Tuhan gitu kan. Tapi entah kenapa itu yang dikatakan Tuhan kepada saya gitu. Biasanya ini kepada orang yang ditinggalkan orang tuanya, meninggal orang tuanya. Tapi ini diingatkan Tuhan kepada saya. Saya bilang, di situ gak ada mama, tapi ada yang Tuhan taruhkan gitu kan. Mama juga belajar gitu, supaya mama juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Iya, dan saya bilang, apa berkat Tuhan yang paling kamu terima di saat kamu dengar firman Tuhan? Banyak katanya. Saya dapat cerita bersambung katanya, dapat sakit, tapi yang sangat memberkati katanya, bahwa hidup manusia itu adalah seperti ulat katanya. Kenapa saya bilang? Ulat itu dia di pohon, daunnya akan dirusaknya katanya. Ketika lengket di badan orang membuat orang jadi gatal katanya. Dan ketika dilihat pun bentuknya itu banyak orang gak suka. Seperti itulah manusia sebelum ditebus Tuhan katanya. Tapi setelah ditebus oleh Tuhan, manusia itu seperti ulat kepompong menjadi kupu-kupu katanya, yang bisa berguna katanya untuk serbuk, untuk menjadi bunga itu bisa berbunga gitu. Jadi saya bersyukur ya, ada firman Tuhan yang dia dapat sekalipun dia sakit. Dan tanggal 2 dia ikut sil lagi di Medan gitu. Jadi ketika mau berangkat itu dia bilang juga, mak, aku ikut atau gimana? Gimana hatimu? Saya bilang, saya mau ikut, tapi saya takut sakit perut lagi katanya. Kamu sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kan? Saya bilang, iya. Kalau mama gimana? Kalau saya kemanapun kamu pergi, kalau itu untuk Tuhan, mama sekarang nggak khawatir lagi. Saya serahkan sama Tuhan. Itu saya bilang. Akhirnya dia pergi. Dan ketika pergi hari Minggu dan hari Selasa pagi, saya ditelepon lagi oleh Ibu Teti dengan hal yang sama. Padahal waktu pergi itu dia nggak sakit perut lagi, udah sembuh. Tapi saya ditelepon, Tuhan ada apa lagi? Dibilang lagi, Dika sakit katanya, perutnya sakit. Bagaimana kalau kalian jemput saja? Sudah kami obatkan ke klinik katanya, tapi memang sudah agak lumayan. Tapi kalau di Medan nanti lebih pemeriksaannya katanya. Tapi di situ saya kembali berdoa lagi kepada Tuhan gitu. Tapi di situ satu yang diingatkan ibu kepada saya gitu. Ketika dia sudah setelah dikasih obat dari hari Minggu malam sampai Senin itu, dan sakitnya itu bukan berkurang, sudah segala jenis obat lambung dikasih. Ada pinang, ada jeli gamet gitu, ada milanta, semuanya, tapi makin sakit. Di situ sebelum dibawa klinik, ibu bertanya sama Dika gitu, Dika gimana makanmu selama ini? Dibilangnya, kalau makan mak, saya selalu dibontot sama bu, saya dibontot selalu sama mama katanya. Kalau makan memang nggak sembarangan, tapi kenapa bisa sakit perut lu? Lalu ibu bertanya gitu, pernah kan dibawa ke dukun katanya? Itulah ditanya oleh ibu gitu kan. Nggak pernah bu, tapi saya pernah diminyaki dan disembur gitu kan. Kalau saya pernah diminyaki, saya nggak tahu minyak itu apa, tapi minyak itu nggak ada bungkusnya bu. Dan saya juga disembur oleh sering kalau sakit perut gitu sama mami. Tapi sekalipun itu
semburi itu kan semburi gitu kan. Jadi ibu bilang kuasa kegelapan itu kepadanya, cerita gitu kan. Jadi setelah itu dia baru mengerti bahwa banyak kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Dan setelah itu ibu juga telepon saya bilang, dulu sebelum saya juga mengenal Tuhan, Bu, saya juga melakukan itu untuk Dika. Dia masih kecil, dia dulu saya semburi, dan semburi itu saya masukkan ke mulutnya gitu sampai umur 2 tahun lebih. Dan saya minyai dia, saya dulu rajin beli minyak ke pekan, itu namanya minyak patultul, karena dia lama berjalan, belut dipukulkan, segala banyak dilakukan untuk dia gitu. Dan saya ingat juga ketika saya pun mengandung gitu, mertua saya suruh selalu bawa paku di kepala, kalau enggak dia marah, itu untuk menjaga gunting gitu. Jadi tapi saya bilang sama ibu, Bu, itu sudah saya selesaikan dengan Tuhan gitu kan. Saya sudah selesaikan, dan saya juga sudah pernah bilang sama Dika gitu kan. Iya, kata ibu kayak gitu kan, tapi perlunya kamu selesaikan itu juga dengan Dika, kata. Dan saat itu juga saya diingatkan Tuhan. Saya bilang sama Bapak Dika, Pak, apa bukan ini dosa karena penyembahan berhala maka sakit Dika ini kambuh ketika dia mendengar firman Tuhan, karena tubuhnya gak kuat itu. Kalau udah kamu selesaikan, udah selesai, katanya kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika saya pulang gitu, saya bercerita dengan hamba Tuhan Ibu Tio mengenai sakit Dika itu. Katanya gini, kamu sudah menyelesaikan Mama Dika penyembahan berhala itu, katanya. Tapi Dika kan belum selesai, dia akan memakan, katanya. Jadi selagi dia sudah besar, dia sudah mengerti, kan bilang juga sama dia supaya dia juga menyelesaikan gitu. Bukan hanya kamu yang menyelesaikan, tapi dia juga, karena dia juga ikut andil tanpa kamu sadari, katanya kayak gitu. Jadi kamu harus selesaikan itu bersama dia kan. Ingat apa saja yang sudah kamu kerjakan penyembahan berhala itu untuk menjaga dia gitu. Jadi malamnya itu ketika dia udah kembali dan dia juga selesaikan sil itu sampai hari Rabu, dan sampai di rumah setelah dia selesaikan itu pada hari Senin malam sama ibu, penyembahan berhala itu yang pernah dia kerjakan sembuh dan minyak itu baru dibawa ke klinik gitu. Di situ dia muntah-muntah, dan setelah itu barulah perutnya itu nggak sakit lagi. Sampai hari Rabu selesai juga sil itu dia kerjakan gitu. Sampai di rumah kami cerita lagi bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan mengingatkan dia dengan kuasa kegelapan itu, dan bagaimana dia juga bersaksi ya, bagaimana selama ini mungkin itu dosa dari kuasa kegelapan itu yang saya mengerti. Dia masih kecil sudah tahu rupanya membungakan uang gitu tanpa saya sadari gitu, sampai saya tahu gitu. Tapi dia bersaksi kemarin itu, tapi sudah saya selesaikan, katanya. Uang 1.000 bisa jadi 20.000 sama kawannya. Dia kan gak suka jajan karena dapat bontot. Jadi ada kawannya pinjam, dia bilang nanti kembalikan ya 2.000. Nah besok atau berapa hari gitu. Dan juga dia ada dosa marah, katanya. Marah ini yang luar biasa, Bu, katanya. Disaksikannya bagaimana sama adiknya itu, sama Pi. Saya kira itu hanya marah biasa, tapi ternyata ketika dia bersaksi itu marah yang luar biasa. Ketika disenyumi Pi pun kadang marah aku, katanya. Yang baik pun dikerjakannya marah aku, kepingin numbuknya. Itu sama adiknya sendiri. Dari mana itu, saya pikir setelah dia saksikan itu kan, berarti dari kuasa kegelapan itu gitu. Jadi malam hari Rabu itu kami selesaikanlah sama Dika kembali. Saya ceritakan tentang kuasa kegelapan itu yang mengikat dia, dan saya berdoa lagi, Tuhan, jika ada lagi kuasa kegelapan itu yang harus kami selesaikan, berbicaralah Tuhan kepada kami gitu, kepada saya pribadi, supaya saya selesaikan gitu. Dan puji Tuhan itu sudah saya selesaikan bersama Dika, dan puji Tuhan sampai saat ini ketika sudah selesai sil itu, dan perutnya itu pun tidak lagi bermasalah, tidak perlu minum obat lagi pun, gak ada masalah. Yang saya mengerti ya, penyakit itu sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan kuasa kegelapan itu sudah diputuskan. Itu yang menjadi berkat untuk saya, supaya menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih.